Piano. Alat musik ini telah eksis di panggung musik sejak dulu. Berkembang dari ekosistem musik klasik, piano kemudian dipakai juga pada aliran musik lainnya, mulai dari jazz, rock, sampai pop. Meski kuno, instrumen 88 tuts ini tak kehilangan pesonanya sampai hari ini. Piano modern pertama kali diciptakan oleh Bartolomeo Cristofori pada tahun 1700-an di Italia. Ide perancangannya bermula dari ketidakpuasan Cristofori terhadap alat musik keyboard yang populer saat itu. Harpsichord yang tidak memiliki dinamika volume. Jika tutsnya ditekan keras atau lembut, volume suaranya sama saja. Dan itu membuat Cristofori merasa ada yang tidak maksimal dalam permainannya. Karena itulah ia merancang piano, alat musik keyboard pertama yang bisa dimainkan secara lembut dan keras. Meski sama-sama piano, desain piano zaman dulu agak beda dengan yang sekarang. Awal diciptakannya Cristofori, piano hanya memiliki 49 tuts. Jumlah tuts ini makin lama makin bertambah. Hingga akhirnya pada 1880-an, Steinway menciptakan piano dengan 88 tuts yang menjadi standar baku untuk segala jenis piano hingga hari ini. Jenis piano itu sendiri ada banyak, tapi pada dasarnya kita bisa membaginya dalam dua kategori, yaitu berdasarkan caranya dalam memproduksi suara serta berdasarkan bentuk dan ukurannya. Pertama, kita bahas pengkategorian piano berdasarkan caranya dalam memproduksi suara, yaitu piano akustik dan piano digital. Piano akustik memproduksi suara lewat getaran yang timbul ketika senar terhantam oleh palu kecil yang tersambung pada tiap senar piano. Getaran ini lalu merambat ke soundboard dan diamplifikasi hingga menghasilkan suara khas piano yang kita kenal. Sementara itu, piano digital tidak memiliki mekanisme yang serupa. Suara yang diproduksi oleh piano digital didapat dari proses emulasi digital yang dilakukan oleh mesin suara di dalam piano. Setelah mengetahui perbedaan cara memproduksi suara dari kedua piano tersebut, teman kita tentu bertanya-tanya, mana sih yang lebih baik? Akustik atau digital? Jawabannya tergantung. Kalau kita bahas dari segi kualitas suara, piano akustik jelas lebih unggul. Resonansi yang dihasilkan lebih besar. Kita juga mendapat kontrol lebih dalam menyesuaikan dinamika atau ekspresi permainan berkat action keyboardnya. Action? Istilah apa lagi tuh? Kamu tahu kan bagaimana tuts piano terasa agak berat saat ditekan? Nah, hal itu disebabkan oleh sebuah mekanisme pengungkit yang bekerja memukulkan palu ke senar piano tiap kali kita menekan tuts. Mekanisme ini disebut action. Kekuatan pukulan palu akan bergantung pada seberapa keras kita menekan tuts, yang kemudian memengaruhi seberapa keras suara yang dihasilkan piano. Karena mekanisme ini adanya hanya di piano akustik, maka tentu saja sensasi sentuhan keyboard piano akustik terasa lebih natural. Berbeda dengan piano digital, di mana mekanisme action ini hanya tiruan, sehingga biar sebagus apapun tetap saja tidak sebanding dengan aslinya. Di sisi lain, untuk urusan kemudahan, piano digital jauh lebih unggul. Karena seluruh mekanismenya digital, output audionya bisa diganti ke headphone. Kamu pun bisa latihan tanpa mengganggu orang sekitar. Di samping itu, kamu juga bisa merekam MIDI secara langsung ke komputer dengan sambungan kabel MIDI. Selain pengkategorian berdasarkan caranya dalam memproduksi suara, piano juga dapat dikategorikan berdasarkan bentuknya. Secara umum, kita bisa membaginya menjadi 3, grand, vertikal, dan slab. Grand piano atau kadang juga disebut piano horizontal adalah piano dengan ukuran yang paling besar.
Meski begitu, sebenarnya grand piano juga dapat dibagi ke beberapa ukuran. Ada baby grand piano dengan ukuran 1,5 sampai 1,6 meter, medium grand dengan ukuran 1,7 sampai 1,8 meter, large grand dengan ukuran 1,9 sampai 2,2 meter, dan terakhir concert grand dengan ukuran 2,2 meter ke atas. Setelah grand piano, ada lagi yang disebut piano vertikal. Disebut vertikal karena senarnya melintang vertikal. Beda dengan grand piano yang melintang secara horizontal. Karena karakteristiknya ini, piano vertikal punya bentuk yang lebih ramping, namun tidak kehilangan keeleganannya. Sangat estetik ditaruh di ruangan rumah ibarat furniture. Variasi bentuknya pun macam-macam. Ada yang upright, konsol, dan spinet. Bentuk piano yang terakhir dan yang paling kecil adalah slab, atau kadang juga disebut piano portable. Ukurannya yang minimalis membuat piano ini jadi jenis yang paling populer, sekaligus paling terjangkau dari segi harga. Selain tak menghabiskan tempat di rumah, kamu juga bisa membawanya bepergian. Ketika mau nge-gigs di luar misalnya, perlu kamu ingat juga bahwa piano berbentuk seperti ini hanya tersedia sebagai piano digital. Jadi jangan repot-repot mencari piano akustik berbentuk slab, karena memang tidak ada. Jadi, piano mana yang mesti kita beli? Kalau kamu pemula dan tidak punya dana yang besar, kita lebih merekomendasikan piano digital, terutama yang berbentuk slab. Tapi jangan beli sembarangan merek ya. Soalnya ada banyak piano digital yang harganya super miring, tapi kualitasnya abal-abal. Kamu bisa mulai dari katalog merek-merek piano ternama dan memiliki reputasi baik, seperti Casio, Roland, Yamaha, Kawai, Nord, Korg, Kurzweil, Dexibel, dan Alesis. Merek-merek ini memiliki banyak varian piano digital untuk semua lini yang range harganya mulai dari di bawah 10 juta rupiah. Kalau kamu sudah lebih mahir dan punya budget yang lebih, kamu bisa melirik piano akustik. Tapi jangan lupa untuk memastikan ketersediaan ruangannya di rumahmu terlebih dahulu. Pastikan juga keluarga di rumah dan tetangga sekitar tidak akan terganggu oleh suara pianomu.